Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin bakso sapi dan ini rasanya bener-bener enak banget, kenyal dan yang pasti itu dagingnya kerasa banget. Jadi untuk menyambut Hari Raya Idul Adha nanti, kamu gak bingung lagi nih mau bikin apa untuk kudapan dengan menggunakan bahan daging sapi. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah jadi gimana sih cara membuatnya, juga aku pakai bahan apa aja, kamu wajib simak terus videonya. Nah jadi untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC. Dan pastinya aku juga sudah tulis ulang semuanya di description box di bawah. Untuk langkah yang pertama, jadi pastikan kamu punya daging segar. Ini aku pakai daging sapi yang masih segar, kurang lebih sebanyak 500 gram. Setelah itu potong dadu. Kemudian mulai masukkan ke dalam chopper. Jadi selain menggunakan chopper, kamu juga bisa pakai blender ya, asal blendernya kuat untuk menghancurkan si daging sapinya ini sampai benar-benar lembut. Nah kemudian aku juga pakai bawang putih goreng dan juga bawang merah yang sudah digoreng. Masukkan juga ke dalam chopper dan kemudian tambahkan juga dengan garam, dan aku pakai garamnya ini 1,5 sendok teh. Lanjut masukkan gula pasir. Tambahkan dengan kaldu bubuk, jadi aku pakai kaldu sapi, kemudian masukkan juga dengan kaldu jamur, dan jangan lupa untuk masukkan baking powder, aku pakai 2 sendok teh, dan masukkan juga lada bubuk. Setelah itu mulai blend semuanya sampai benar-benar halus dan juga lembut. Nah setelah dirasa untuk dagingnya ini udah hancur semuanya juga lembut, kemudian matikan dulu choppernya. Jadi dia teksturnya benar-benar lembut semuanya, sudah benar-benar hancur ya untuk daging sapinya. Kemudian masukkan untuk bahan cairnya. Jadi di sini aku pakai 1 butir putih telur, jadi hanya pakai putih telurnya aja ya. Dan untuk kuning telurnya disisihkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan ke dalam chopper. Setelah itu tambahkan dengan es batu. Selain pakai es batu boleh juga pakai air yang dingin, jadi air ini keluar dari freezer atau dari pendingin lemari es. Kemudian blend lagi sampai benar-benar halus. Dan setelah dirasa untuk es batunya ini sudah tercampur dengan dagingnya, kemudian matikan choppernya. Nah jadi untuk teksturnya dia jadi lebih halus lagi ya, dan yang pasti dia lebih mencair daripada yang tadi. Dan setelah itu masukkan tepung sagu atau tepung tapioka. Kemudian blend lagi sampai benar-benar halus. Dan setelah halus, kemudian matikan lagi choppernya. Nah, jadi setelah ditambahkan dengan tepung sagu, dia teksturnya berubah lagi seperti ini. Nanti untuk bagian samping-sampingnya ini kita bisa bersihkan dengan menggunakan spatula dan bisa juga diaduk manual agar lebih tercampur lagi. Dan ini sudah aku pindahkan ke wadah, bener-bener teksturnya tuh halus banget ya. Jadi ini sudah siap banget untuk kita bulat-bulatkan jadi bakso sapi. Atau kalau menurut kamu ini masih encer, kamu bisa diamkan dulu di lemari es kurang lebih selama 30 sampai dengan 45 menit. Nah tapi kalau di aku ini sudah cukup dan sudah pas, aku mau bulat-bulatkan langsung. Jadi aku hanya siapkan air dan juga sendok. Kemudian langsung aku mau bulatkan dengan menggunakan tangan. Jadi pastikan dulu untuk tangannya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Untuk caranya, jadi ini tinggal kita tekan-tekan seperti ini ya, sampai dicari benar-benar halusnya. Kemudian siap untuk kita ambil dengan menggunakan sendok. Setelah sudah pasti benar-benar bulat seperti ini, kemudian langsung celupkan atau masukkan ke dalam air panas. Nah lanjut bikin lagi, dan ini terus ya, kita cari sampai benar-benar halus dan benar-benar bulat nanti hasilnya. Lakukan hal yang sama, jadi ini sendoknya kita celupkan dulu di air, kemudian kita gunakan untuk ambil adonan bakso sapinya ini dan lanjut masukkan ke dalam air panas.
Nah, jadi lakukan hal yang sama hingga semua bahan atau adonan bakso sapinya ini habis. Untuk besarnya, jadi sesuaikan dengan selera ya. Bisa besar banget atau bisa juga kecil-kecil, jadi sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Dan ini setelah selesai semuanya kita bulat-bulatkan, kemudian mulai nyalakan api kompor, hanya pakai api sedang aja ya. Sampai airnya ini mendidih dan juga semua bakso sapinya ini mengambang ke atas. Dan ini dia hasilnya setelah airnya tadi sudah mendidih, kemudian semua bakso sapinya ini naik ke atas, tandanya itu semua bakso sapi sudah matang. Jadi ini benar-benar cantik banget hasilnya, kenyal dan juga yang pasti itu rasa dagingnya itu kerasa banget. Nah, sebelumnya aku sudah siapkan air dengan aku tambahkan dengan es batu ya. Ini hanya setengah wadah atau setengah mangkok besar seperti ini. Kemudian angkat bakso sapinya dari air yang mendidih tadi, lanjut masukkan ke dalam air dingin atau air es ini. Dalam satu resep ini aku bisa hasilkan kurang lebih sebanyak 50 buah bakso sapi. Jadi ini benar-benar lumayan banget. Untuk besarnya ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Jadi untuk porsi anak-anak atau porsi dimakan sendiri di rumah ini benar-benar puas banget makan bakso di rumah. Dan setelah selesai semuanya kemudian mulai angkat bakso sapinya. Nah, jadi untuk merendam ke dalam air es ini airnya pakai air matang ya. Kemudian pindahkan di wadah lain. Dan ini dia hasilnya, jadi benar-benar banyak banget untuk 50 biji bakso sapi dalam satu resep ini. Jadi ini benar-benar harum banget aromanya, kemudian rasanya juga enak banget, dijamin resep ini anti gagal. Dan juga rekomen banget untuk kamu pemula yang belum pernah bikin bakso sapi sebelumnya. Nah, jadi ini aku mau ambil satu untuk contoh. Ini benar-benar empuk banget, kamu bisa lihat sendiri di video. Kemudian aku juga sudah belah satu bakso sapi. Untuk hasilnya ini benar-benar padat, empuk dan juga kenyal. Rasanya itu benar-benar daging sapi banget. Nah, jadi gimana? Gampang kan cara bikinnya? Kamu pasti bisa bikin sendiri di rumah. Jadi ini cocok banget untuk menu atau inspirasi hidangan pada saat lagi ada acara di rumah atau saat nanti Idul Adha. Untuk kuah bakso sapinya, next aku akan share juga resepnya di next video ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.